Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah kembali di hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja bukanlah bangunan dan gedung, tetapi pribadi yang kepada Kristus imannya memancang. Bukan tembok yang tinggi atau lonceng yang berdentang. Gereja itu kita, bersama iman yang berseru nyaring. Gereja tidaklah hanya kayu dan batu, tetapi komunitas iman yang saling menyatu. Kita bersama-sama dalam doa dan kasih. Gereja itu kita, dalam setiap langkah berjeri. Gereja itu kita, bersama iman yang tak pernah hilang. Gereja itu kita, dalam kebaikan dan kasih sayang. Gereja itu kita, yang hidup dalam pengharapan kepada Allah yang rela menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan memuji dan menyembah Tuhan kita dengan menyanyikan PKJ 79, bait yang pertama dan kedua, Hosana untuk Raja Damai. Hosana untuk Raja Damai yang adil dan jaya. Bersoraklah hai putri Sion, Rajamu telah datang. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang berkuasa. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Hosana untuk Raja Damai yang datang di dunia. Rendah hati dan lemah lembut yang turun dari surga. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang berkuasa. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Ibadah Minggu Prapaskah kita ini berlangsung dalam sebuah pengakuan bahwa Tuhan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan kami kemudian seleksi dan yang setia mengasihi ciptaannya. Amin. Amin.
dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, di dalam perjanjian lama, kehadiran Allah dinyatakan dengan didirikannya kemah suci, atau yang boleh dikatakan bait suci. Kemah suci diletakkan di dalamnya ada tabut perjanjian yang berisi 10 hukum Tuhan yang lebih terkenal dengan nama Dasatita. Saudara, namun di dalam Injil Yohanes yang akan kita renungkan nanti, kehadiran Allah dinyatakan bukan di dalam sebuah bangunan atau gedung, melainkan dalam diri seorang pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini, kita akan merenungkan tema Yesus Bait Allah yang sejati. Kita hendak menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Di dalam dan melalui Dia, kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Ia adalah Allah yang datang menyatakan keselamatan pada dunia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Karena Ia adalah Bait Allah yang sejati, maka sepantasnya lah kita datang dan senantiasa menyembah Tuhan Yesus, Sang Bait Allah, Sang cinta kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Bermacam-macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa, membawa hati kita kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa, saudara. Tuhan, Engkau pun menyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi bahwa kami adalah bait Allah yang Kau tempatkan di dunia ini, bait Allah yang Kau tempatkan bagi orang-orang sekitar kami. Melalui diri kami yang bait Allah itu, Tuhan mengharapkan agar orang-orang sekitar kami pun senantiasa
mendapatkan dan mengalami cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Cinta kasih-Mu kami wujudkan melalui perkataan dan perbuatan kami kepada orang-orang sekitar kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, sebagai bait Allah Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah sekolah atau perkuliahan kami, di tengah-tengah pelayan kami di GKI Genduk Indah ini, seringkali kami masih melakukan dosa, seringkali kami masih melakukan kesalahan yang tidak jarang mengecewakan Tuhan dan tidak jarang pula menyakiti hati orang-orang sekitar kami. Tuhan, di ibadah Prapaskah ketiga ini Tuhan, kami sungguh-sungguh membuka hati kami, membuka kehidupan kami. Dan secara pribadi kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, sesuai dengan apa yang kau firmankan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, ketika kami mengakui dosa kami dengan sungguh-sungguh, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa kami, menyucikan kehidupan kami, dan memulihkan hidup kami lebih baik dan lebih baik lagi. Dan biarlah pengampunan-Mu itu ya Tuhan, membuat kami semakin diperbaharui, membuat kami semakin bersemangat, dan membuat kami semakin mau dan dipakai Tuhan untuk melayani Engkau, mewujudkan cinta kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku. Ini saja andalanku, jasa kurban-Mu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah Yesus Tuhan dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di surga. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di surga. Siapa kita berdiri saudara. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hadiri, jangan jalan terus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagi kita yang datang kepada Tuhan dan mohon kasih serta anugerahnya, dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang kita dengar dari Yesaya 43 ayat 11-12 demikian. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang beritahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan tidak ada ilah asing di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus kita sudah diampuni. Sehingga Bapak Ibu, mari kita saling mengampuni seorang dengan yang lain dengan menyanyikan lagu Salam Damai, bersukacita senantiasa, dan kita saling bersalam-salaman seorang dengan yang lain. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling bersalaman sambil menyanyikan lagu bersukacita senantiasa. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah
damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan masuk di ruang sekolah minggu. Saya minta anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Kita akan berdoa untuk mereka, saudara, agar anak-anak Tuhan ini juga merasakan cinta kasih Tuhan, mengalami dan mendapatkan terbaik dari Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami boleh masuk di minggu Prapaskah ketiga. Kami boleh menghayati, kami boleh mensyukuri karya pengampunan-Mu, karya pengorbanan-Mu untuk memulihkan hidup kami, untuk membebaskan kehidupan kami dari kuasa dosa. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan. Di tengah-tengah kami ada anak-anak sekolah minggu, ada anak-anak-Mu yang Kau titipkan di GKI Genduk Indah ini untuk dirawat, untuk diajari firman Tuhan. Dan kami rindu biarlah Tuhan memakai guru-guru sekolah minggu. Biarlah guru-guru sekolah minggu pun juga Tuhan perlengkapi agar mereka dimampukan Tuhan untuk mengajarkan, menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak ini. Sehingga anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sungguh mampu tumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang membanggakan kedua orang tua dan membanggakan semua orang dengan prestasi mereka. Tuhan, bimbing dan berkaryalah di dalam sekolah minggu atau persekutuan anak hari ini. Kami juga rindu ya Tuhan agar kami dimampukan Tuhan untuk membuka hati kami, agar firman Tuhan mampu kami mengerti, kehendak Tuhan mampu kami temukan, dan nantinya firman dan kehendak-Mu itu menuntun kehidupan kami, menguatkan kami, memberkati kami ketika firman Tuhan itu mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, dan kami panjatkan doa kami ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan sekolah minggu untuk ke ruang sekolah minggu. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama kita terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Agung, agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Langit ceritakan kemuliaan-Mu, cakrawala beritakan karya-Mu. Hari beritakan kepada hari tentang perbuatan-Mu. Malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu Tuhan. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus berpencar sampai ke ujung dunia dan berkata,
Bacaan kedua kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1:18 hingga 25 yang berjudul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah dalam hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan bacaan kita, bacaan ketiga, bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Demikian saudara. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya di sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 44 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, saudara, yang berbahagialah kita, orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Berbahagialah orang yang hatinya aku takkan Tuhan. Hosiana. Berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saudara mengenal Tuhan Yesus? Mengenal nggak, saudara? Bapak Ibu saudara mengenal Tuhan Yesus? Mengenal ya, hampir setiap minggu dikhotbahi tentang Tuhan Yesus ya. Hampir setiap hari kita berdoa kepada Tuhan Yesus, betul nggak, saudara? Hampir setiap hari, setiap saat, kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, seringkali di dalam firman Tuhan itu ada Tuhan Yesus yang diceritakan, disaksikan kepada kita.
Bapak Ibu, kita semua mengenal Tuhan Yesus. Pertanyaan saya Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang Bapak Ibu kenal itu Tuhan Yesus yang bagaimana? Boleh nggak Bapak Ibu saya turun mimbar keliling, bisa nggak? Boleh nggak? Oh, boleh ya. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang Bapak Ibu kenal itu adalah Tuhan Yesus yang bagaimana? Misalnya katakanlah Bapak Ibu mengenal Pendeta David itu seorang yang baik, betul nggak? Betul ya Bu ya? Bu David ya betul. Seorang yang baik, betul nggak? Seorang yang mau menolong, itu pendeta kita. Pendeta David. Tapi Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus itu sosok yang bagaimana? Kalau saya Bapak Ibu, Tuhan Yesus merupakan sosok yang ramah. Setuju gak? Tuhan Yesus merupakan sosok yang ramah. Setuju gak? Dijawab tuh Bapak Ibu, saya bingung loh. Saya bingung kalau gak dijawab. Sosok yang ramah, betul gak? Ramah buktinya apa? Tuhan Yesus itu mau bergaul, mau bercakap-cakap dengan siapapun. Kalau di Alkitab saudara ya, dia mau bercakap-cakap dengan orang yang berdosa, pemungut cukai. Dia datang mau makan bersama, dan dia pun juga mau bercakap-cakap dengan anak-anak. Anak-anak ketika datang, para murid mengusir, dikatakan, jangan, biarlah anak-anak datang kepadaku. Tuhan Yesus pun juga mau bercakap-cakap dengan siapapun. Dalam hidupnya dia ramah, dan ketika dia bercakap-cakap pun juga banyak orang suka. Itu satu, ramah. Kemudian saudara yang kedua, Tuhan Yesus merupakan sosok yang sabar dan penuh pengertian. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Buktinya apa? Kalau Tuhan Yesus sabar, kalau Tuhan Yesus pengertian, buktinya apa saudara? Di Injil kita juga bisa melihat Bapak Ibu, dia sabar, dia pengertian. Ketika Maria, Marta kehilangan adiknya meninggal dunia, Tuhan Yesus dengan sabar, Tuhan Yesus dengan penuh perhatian mendengarkan curhatan Maria. Ikut merasakan kesedihan Maria pada waktu itu. Mendengarkan, cuma datang mendengarkan Maria yang cerita. Ini bentuk perhatian, bentuk kesabaran Tuhan Yesus. Betul saudara ya? Setiap hari kita pun juga merasakan dan mengalami kesabaran Tuhan Yesus itu dengan luar biasa. Mengampuni kita ya. Berapa kali kita berbuat dosa? Pernah enggak Bapak Ibu menghitung? Dari usia 0 tahun sampai usia kita sekarang, sudah berapa kali kita berbuat dosa? Lebih dari 1000 kali? Lebih ya? Tapi coba misalnya katakanlah ada tetangga kita, nah, misalnya tetangga kita rewel gitu ya, dia berbuat salah sekali. Bisa tidak kita mengampuni? Sekali berbuat salah kita mengampuni enggak saudara? Mengampuni enggak saudara? Mengampuni kan. Kemudian berbuat salah lagi kedua, mengampuni enggak saudara? Mengampuni tapi dengan rasa agak berat, betul enggak? Kemudian kalau dia bersalah 3 kali, kita mengampuni enggak saudara? Ora, betul enggak ada? Wes ping telu kamu bersalah, sudah cukup pengampunanku kepadamu. 1 kali diampuni, 2 kali diampuni dengan setengah hati, 3 kali tidak diampuni. Itu kita. Tetapi bagi Tuhan Yesus, dia sosok yang sangat sabar, sosok yang pengertian, sosok yang ramah, dan dia senantiasa mengampuni kita di saat kita sungguh-sungguh minta ampun kepadanya. Luar biasa Tuhan Yesus. Berkat-berkatnya setiap hari kita rasakan, cinta kasihnya setiap saat kita temukan dalam kehidupan kita. Saat kita sakit kita berdoa Tuhan sembuhkan dan sebagainya. Inilah Tuhan Yesus yang kita kenal. Tetapi saudara, Injil yang kita baca tadi menceritakan tentang Tuhan Yesus yang marah. Kalau dalam bahasa saya bukannya marah Bapak Ibu,
Tuhan Yesus ngamuk, saudara. Ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Itu bahasa apa? Ngamuk, sengamuk-ngamuknya itu bahasa apa? Ini Tuhan Yesus diceritakan di Injil yang ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Ceritanya pada waktu itu mereka atau orang-orang Yahudi dalam rangka memperingati Paskah. Saudara, bagi orang Yahudi, bangsa Israel, Paskah menurut perjanjian lama itu merupakan suatu peringatan, sebuah peristiwa yang sangat-sangat menentukan dan sangat berharga dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena Paskah pada waktu itu memperingati saat Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, sehingga dibebaskan dari penjajahan, sehingga mereka merasa bersyukur sudah dibebaskan Tuhan dari belenggu penjajahan Mesir, sudah dibawa Tuhan ke tanah perjanjian, sudah ditempatkan Tuhan dengan berkat yang luar biasa di tanah Kanaan, sehingga setiap tahun, saudara, Paskah itu merupakan sesuatu yang mereka syukuri, mereka rayakan dengan luar biasa. Di satu sisi mereka merayakan Paskah. Di sisi lain, saudara, bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel pada waktu itu, Bait Allah atau Bait Suci itu merupakan tempat yang sangat istimewa bagi mereka. Kalau sekarang gereja ya, Bait Allah, Bait Suci merupakan tempat yang istimewa bagi mereka. Istimewanya apa, saudara? Yang pertama, mereka meyakini bahwa di Bait Allah lah Allah hadir menyatakan cinta kasih. Di Bait Allah, Allah hadir dan menyatakan cinta kasihnya, sehingga orang-orang Israel meyakini ketika mereka datang ke Bait Allah, mereka akan bertemu dengan Allah. Mereka akan bertemu dengan Tuhan. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu, mereka berpikir, aku bisa berdoa, meminta pengampunan, aku bisa berdoa untuk mengucap syukur, aku bisa membawa persembahan-persembahanku sebagai ungkapan syukurku kepada Tuhan di Bait Allah. Aku bisa merasakan sukacita, aku bisa merasakan kelegaan ketika datang ke Bait Allah. Itu pemikiran mereka yang pertama tentang Bait Allah bagi bangsa Israel. Bait Allah tempat mereka mencari kelegaan, Bait Allah tempat mereka mencari cinta kasih, Bait Allah tempat mereka menemukan Allah, berjumpa dengan Allah, mendapatkan pengampunan dosa dan seterusnya. Ini Bait Allah. Ditambah lagi, saudara, pada waktu itu masa Paskah, mereka mensyukuri keselamatan yang mereka dapatkan, dibebaskan dari Mesir. Satu sisi itu, saudara. Sehingga ketika umat atau orang-orang datang ke Bait Allah, di benaknya, saudara, di hatinya, aku nanti datang ke Bait Allah, masuk ke ruang kudus atau berada di pelataran. Untuk apa? Untuk merasakan sukacita, merasakan kelegaan, mendapatkan cinta kasih Allah. Itu yang pertama. Juga Tuhan Yesus pikirkan itu. Kemudian yang kedua, saudara, mereka berpikir bahwa di Bait Allah merupakan tempat mereka bertemu dengan rekan-rekan seiman yang lain, sesama atau sebangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka bersama-sama ke Bait Allah, berkumpul dengan banyak orang, saudara, mereka merasakan, oh, ternyata aku punya banyak saudara. Aku punya banyak rekan yang sama-sama mengalami sakit penyakit. Aku punya banyak rekan yang sama-sama merasakan pergumulan hidup yang berat. Sehingga ketika mereka di Bait Allah, mereka ingin supaya saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Selain mereka merasakan cinta kasih Allah di dalam Bait Suci Bait Allah, mereka juga ingin bisa saling mengasihi, bisa saling mengampuni, bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan seorang dengan yang lain. Ini yang diharapkan ketika orang-orang datang ke Bait Allah, khususnya waktu Paskah,
dan juga yang dipikirkan Tuhan Yesus tentang bait Allah. Kemudian ketika Tuhan Yesus sampai ke bait Allah, kaget. Kagetnya apa? Loh, kok kayak gini? Kok kayak gini? Bait Allah yang dibayangkan umat sebagai tempat untuk mengalami cinta kasih Tuhan, mengalami cinta kasih orang-orang sekitarnya, dipakai untuk berjualan. Bukan berjualannya, saudara. Bukan berarti kalau pas Paskah atau Natal di depan ada orang yang berjualan, komisi misalnya berjualan tidak boleh. Bukan hal itunya, saudara. Tetapi pada waktu itu ketika orang berjualan, ada praktek-praktek mencari keuntungan yang sangat besar untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Mengapa, saudara? Karena pada waktu itu ketika orang membawa persembahan pengampunan dosa misalnya berupa binatang, maka binatang itu harus sesuai dengan kriteria. Harus sesuai dengan syarat. Uang pun juga harus menggunakan uang yang sesuai dengan kriteria syaratnya. Sehingga Bapak Ibu sebelum umat masuk ke bait Allah, maka ada yang dinamakan menukar uang. Money changer ya, tapi menukar uangnya dengan uang yang sesuai dengan persembahan, ditukar uang itu. Tapi sayangnya Bapak Ibu, dalam menukar uang itu, sang penukar uang mencari keuntungan yang besar. Demikian juga dengan binatang-binatang yang dipersembahkan untuk kurban ucapan syukur, kurban pengampunan dosa, harus ditukar dengan binatang-binatang yang lain. Atau membeli binatang yang ada di situ. Contoh Bapak Ibu, burung merpati yang harusnya seharga 2 duit, itu sangat murah sekali, saudara. Harus mereka yang tidak mampu harus membeli dengan harga yang puluhan kali lipat. Ini yang ditentang Tuhan Yesus. Pedagang-pedagang itu bagi Tuhan Yesus sudah menghalangi umat untuk merasakan cinta kasih Tuhan. Sudah menghalangi umat untuk saling mengasihi seorang dengan yang lain. Mengapa? Karena ketika mereka masuk ke bait Allah, mereka harus terbebani dengan menukar uang, terbebani dengan membeli binatang dengan harga yang fantastik, mahal. Ini yang ditentang Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu ketika melihat pedagang-pedagang itu, di Injil tadi dikatakan Tuhan Yesus membuat sebuah cambuk, kemudian memporak-porandakan, kemudian mencambuk tempat-tempat penjualan itu, kemudian menggulingkan meja-meja yang ada di sana dan mengusir semua pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah. Sehingga pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus marah? Mengapa Tuhan Yesus ngamuk di bait Allah? Karena Tuhan Yesus ingin mengembalikan fungsi bait Allah sesuai dengan fungsinya dengan benar. Seperti tadi yang saya katakan, ketika orang masuk ke bait Allah, orang itu bisa berjumpa dengan Allah, bisa merasakan cinta kasih Allah, bisa mendapatkan pengampunan dari Allah, bisa mendapatkan kekuatan dari Allah. Dan ketika orang itu keluar dari bait Allah, merasakan ada semangat baru. Betul nggak? Ada pertolongan dari Tuhan, ada kekuatan baru untuk melangkah di hari-hari setelahnya. Ini yang Tuhan inginkan, bahwa Tuhan ingin agar bait Allah difungsikan dengan tepat, dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, saudara. Tujuan yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak menekankan bahwa bait Allah sejati
itu bukan gedung. Bait Allah sejati bukan bait Allah secara fisik, tetapi Tuhan menekankan bahwa bait Allah sejati adalah dirinya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus sumber cinta kasih. Betul nggak, saudara? Tuhan Yesus sumber berkat. Tuhan Yesus sumber pertolongan. Kuasanya melebihi kuasa-kuasa yang lain. Ketika banyak orang mengatakan dan minta tanda, apa tandanya? Engkau berhak melakukan ini semua, berhak mencucikan bait Allah, berhak mengusir kami. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, robohkanlah bait Allah itu. Dan selama 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kalau saya mengatakan, robohkanlah gedung GKI Genduk Indah, dalam 3 hari aku membangun kembali. Respon Bapak Ibu kemana? Pak Fatma kentir ya? Mana mosok bisa sih merobohkan gedung gereja Genduk Indah dibangun 3 hari, kentir kayak. Kira-kira saudara, orang-orang di sekitar Tuhan Yesus pada waktu itu juga berpikir seperti itu. Para murid pun juga awalnya berpikir, mana mungkin bisa Tuhan engkau membangun bait Allah itu 3 hari setelah dirobohkan. Maksud Tuhan Yesus bukan secara fisik, tetapi pengorbanannya yang akan dia lakukan. Dia mati di kayu salib untuk memulihkan kehidupan manusia. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Dia betul-betul turun ke alam kubur dan dia memberitakan Injil di sana. Dan 3 hari berikutnya Tuhan Yesus bangkit, membawa kemenangan, mengubah kehidupan semua orang, dan semua orang mengalami cinta kasih di dalam Tuhan Yesus. Itu yang kedua, saudara. Yang pertama tadi, Tuhan Yesus marah tujuannya untuk menyucikan, untuk mengembalikan fungsi bait Allah seperti semula. Kemudian yang kedua, dengan marahnya Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa akulah bait Allah sejati. Di dalam dirikulah Allah berkarya, menyatakan kasih-Nya, memberikan pengampunannya kepada semua orang. Kemudian yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus marah dengan tujuan ingin menegaskan bahwa setiap orang juga merupakan bait Allah bagi orang-orang sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap orang, saya dan saudara secara pribadi adalah bait Allah bagi orang-orang sekitar kita. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan ingin melalui kehidupan kita, anak-anak kita, suami, istri, tetangga kita, rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan pelayanan di Genduk Indah ini mengalami cinta kasih Allah. Sehingga ketika orang-orang sekitar kita ngobrol dengan kita, orang-orang sekitar kita dekat dengan kita, orang-orang sekitar kita bekerja sama dengan kita, maka mereka pun juga mengalami cinta kasih Allah itu. Mereka pun juga mendapatkan pengampunan itu ketika dia mengaku dosa, mengaku salah kepada kita. Dan orang-orang sekitar kita pun juga mendapatkan penghiburan Tuhan melalui nasihat kita, melalui perkataan kita. Kita adalah bait Allah bagi orang-orang sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu dengan 3 tujuan tadi, yang pertama, Tuhan Yesus ingin mengembalikan fungsi bait Allah, sehingga ketika ada orang yang datang ke bait Allah mengalami cinta kasih, mengalami pengampunan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang datang ke bait Allah itu juga mengalami cinta kasih dari rekan-rekan seimannya, bisa saling mengasihi, bisa saling mengampuni. Yang ketiga, di dalam Tuhan Yesus ada cinta kasih-Nya,
ada berkat-berkatnya, ada pengampunannya, karena Tuhan Yesus adalah bait Allah sejati. Dengan 3 hal ini saudara, saya mengajak yang pertama, mari kita jadikan gereja GKI Genuk Indah ini sungguh-sungguh menjadi bait Allah bagi jemaat, bagi kita sebagai jemaat GKI Genuk Indah. Artinya apa saudara? Artinya biarlah setiap umat, biarlah setiap kita yang datang baik dalam kebaktian, baik dalam persekutuan-persekutuan, baik dalam kegiatan yang lain, melalui gereja GKI Genuk Indah ini, mereka mengalami cinta kasih Tuhan. Sanggup Bapak Ibu? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang di depan bait Allah tadi malah menghalang-halangi orang-orang merasakan cinta kasih-Nya, malah membuat beban orang-orang yang ingin mendapatkan cinta kasih Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Tapi mari kita ciptakan sebuah suasana di gereja ini sehingga sungguh-sungguh setiap orang yang datang ke gereja mengalami cinta kasih-Nya, mengalami pertolongannya, mengalami penghiburannya, sehingga Bapak Ibu ketika datang masuk dengan muka cemberut, ketika pulang dengan tertawa, dengan senyum, tapi jangan tertawa sendiri saudara. Itu yang pertama. Saya mengajak, mari kita ciptakan GKI Genuk Indah ini menjadi bait Allah yang sungguh-sungguh bagi umat, bagi kita semua. Sehingga orang akan kangen kepada GKI Genuk Indah. Aku senang berbakti di GKI Genuk Indah. Mengapa? Pendetanya baik, penatuannya ramah, jemaatnya mau bercakap-cakap, menyambut aku dengan baik. Ketika ini terjadi, dan saya yakin sudah terjadi saudara, GKI Genuk Indah sungguh-sungguh menjadi bait Allah bagi jemaat dan simpatisan GKI Genuk Indah yang Tuhan percayakan untuk sama-sama kita layani. Jadikan GKI Genuk Indah sebagai bait Allah yang mampu mewartakan cinta kasih. Kemudian yang kedua saudara, kita adalah bait Allah bagi orang-orang sekitar kita. Sekali lagi, kita, saya dan saudara secara pribadi adalah bait Allah bagi orang-orang sekitar kita. Biarlah kita memakai perkataan kita, kita memakai perbuatan kita, kita memakai keberadaan kita dimanapun kita berada, agar orang-orang sekitar kita pun juga mengalami dan merasakan cinta kasih Allah itu dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, kalau kita ini yakin bahwa Yesus merupakan bait Allah yang sejati, mari kita menjadi orang-orang yang rindu. Rindu apa saudara? Rindu untuk datang kepada Tuhan Yesus, rindu untuk dekat kepada Tuhan Yesus, rindu untuk mengalami cinta kasih Tuhan Yesus, rindu untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus, dan rindu mewartakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu ketika 3 hal ini kita lakukan, yang pertama menjadikan GKI Genuk Indah sebagai bait Allah yang mewujudkan kasih. Kemudian yang ketiga, menjadikan kehidupan kita mewartakan kasih kepada orang-orang sekitar kita. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita mau datang dekat kepada sumber kasih. Saya yakin saudara, apapun pergumulan yang kita alami, seberat apapun penderitaan yang kita rasakan, yang terjadi dalam kehidupan kita akan bisa melewati dengan baik. Kita akan bisa menyelesaikan setiap pergumulan dengan baik. Seberat apapun sakit penyakit yang kita rasakan, yang kita dapatkan, kita pun akan bisa melewati dengan baik bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Sumber kesembuhan, Sang Sumber cinta kasih, Sang Sumber berkat itu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan membuat kita mampu
saling mengasihi seorang dengan yang lain. Saat hening bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon waktu sejenak untuk membacakan warta lisan. Warta lisan GKI Gunung Indah, Semarang, Minggu 3 Maret 2024. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, pelayanan kebaktian. Pada kebaktian Prapaskah ketiga hari Minggu 3 Maret 2024 dilayani oleh Pendeta Supatmo dari GKI Gondomono. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, pelawatan umum rutin jemaat PURJ akan dilaksanakan pada hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pemimpin Penatua Susanto dan Pendeta David Kristianto. Utusan BPMJ Klasis Pendeta Immanuel Budi Dharma, Penatua Tan Mingkui, Penatua Yusuf Talan. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang keempat, Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu 6 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. PFT Bapak Agustinus Wandi, untuk PNC Ibu Lis Andriani. Mohon kehadiran anggota jemaat dan simpatisan Komisi Usia Lanjut. Yang kelima, parenting orang tua sekolah minggu. Parenting orang tua sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon partisipasi orang tua sekolah minggu. Yang keenam, dolan bareng. Dolan bareng akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Juni 2024 dengan kontribusi 180.000 per orang. Pendaftaran dan tabungan dapat menghubungi Ibu Lucy Susanto. Mohon perhatian jemaat dan simpatisan. Jadi bisa nabung dulu Bapak Ibu. Yang ketujuh, ralat warta. Ralat petugas tanggal 10 Maret 2024 untuk Penatua Dwi Yuliani sebagai prokantor digantikan Ibu Suci Nur Aini. Saudari Adinda sebagai organ digantikan oleh Saudari Nadia Minerva. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Tanggal 28 Februari yaitu Bapak Hadi Susanto, dan pada tanggal 1 Maret anak Riu Tarendra Osora.
Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Supatmo. Jemaat Tuhan, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, setiap anugerah, setiap berkat, setiap cinta kasih yang kami dapatkan, yang kami alami dalam kehidupan kami dari Tuhan Yesus. Karena sungguh tanpa Tuhan Yesus kami tidak akan mampu melewati berbagai masalah, berbagai penderitaan, dan berbagai beban hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus sebagai baitlah sejati itu menguatkan kami, mengasihi kami. Dan kami juga rindu ya Tuhan, sebagai bait Allah bagi orang-orang sekitar kami rindu mewujudkan cinta kasih-Mu itu, sehingga orang-orang kami sekitar kami pun juga mengalami cinta kasih dari Tuhan Yesus. Berdoa bagi yang sakit Tuhan, Engkau dokter dan segala dokter, Engkau pun mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit. Dan kami rindu biarlah Tuhan beri kekuatan, Tuhan mendampingi yang sakit, baik diri kami yang sakit maupun rekan-rekan kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Arsono Raharjo yang akan menjalani operasi waduk ginjal dan kista pada Rabu 6 Maret 2024 di Rumah Sakit Panti Wilayah Citarum. Kami rindu biarlah Tuhan mempersiapkan hati, Tuhan mempersiapkan iman Bapak Arsoyo sehingga boleh menjalani operasi ini dengan penuh iman, dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah proses operasi berjalan dengan lancar dan Tuhan menyembuhkan Bapak Arsoyo dari sakit penyakitnya, waduk ginjal dan kista. Kami berdoa bagi yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah Tuhan melimpahkan berkat kepada kami atau mereka, sehingga hari-hari berjalani dengan penuh sukacita, berkelimpahan dalam segala hal. Berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan. Kami rindu biarlah cinta kasih-Mu itu semakin mengakrabkan kami sekeluarga, memampukan kami sekeluarga untuk saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling menguatkan seorang dengan yang lain. Berdoa untuk pekerjaan kami ya Tuhan, agar melalui pekerjaan kami Tuhan melimpahkan rezeki kepada kami, sehingga rezeki itu boleh kami pergunakan untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami atau anak-anak yang sekolah atau kuliah, biarlah boleh menempuh pendidikan dengan baik, sehingga boleh mendapatkan nilai baik, lulus, dan nantinya boleh sukses dengan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami atau anak-anak kami yang saat ini sekolah atau kuliah. Berdoa bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Kami rindu biarlah nantinya semua pihak boleh menerima dengan lapang dada pengumuman KPU. Siapapun presiden kami, wakil presiden kami, siapapun wakil-wakil kami, mampukan kami semua dan seluruh Indonesia menerima itu dan boleh kembali membangun bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami atau mungkin diri kami yang saat ini mengalami penderitaan karena bencana. Kami rindu biarlah Tuhan melingkupi, Tuhan melindungi, khususnya wilayah Kenduk Indah ini Tuhan, dari bahaya banjir. Kami rindu biarlah cinta kasih-Mu melingkupi bangsa Indonesia, dan biarlah seluruh rakyat Indonesia, khususnya kami boleh merasakan berkecukupan dalam segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya, Roma 11 ayat yang ke-36 dan Roma yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini ada dua kantong, kantong hijau untuk program diakonia. Dan kita akan pujikan KC 289, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami berterima kasih atas kasih dan karunia-Mu, serta pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan ini. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, terkhusus jemaat-Mu di sini, Bapa. Bapa, jika saat ini anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan, kiranya Engkau berkenan menyucikan agar layak untuk pekerjaan-Mu, Tuhan. Berkati terus Tuhan jemaat-Mu di sini, supaya gereja-Mu semakin memuliakan-Mu. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Berikan hikmat untuk para majelis yang mengelola keuangan Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus.
Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah belanga yang penuh sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing untuk menjadi bait Allah bagi orang-orang sekitar kita, agar mereka merasakan cita kasih Tuhan melalui kehidupan mereka. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera untuk selama-lamanya. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, Hosiana, amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai